Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dedi Tisna. Balik lagi dengan kami menyapa sahabat semua dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan rezeki serta usaha sahabat semua, dan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa berdoa. Sahabat semua, dalam tayangan ini izinkan saya menyampaikan opini saya, analisa saya terkait catatan Menpan RB tentang pengadaan ASN tahun 2021. Namun tidak semua akan saya sampaikan opini ini karena jelas dari semua catatan itu di luar kapasitas saya. Saya ingin menyampaikan opini sesuai dengan profesi yang saya geluti sekarang adalah sebagai penyuluh perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik sahabat, saya pikir catatan ini sudah dikonsumsi bukan hanya oleh penyuluh perikanan, namun juga saya yakin sudah banyak dikonsumsi, mengingat ini jelas sudah disampaikan dari 9 April dan sudah banyak beredar tentunya di sahabat-sahabat saudara-saudara kita sebangsa dan tanah air yang merindukan untuk bisa mengikuti pengadaan ASN tahun 2021. Karena kenapa? Karena ya jelas dari tahun ke tahun pengadaan ASN menjadi primadona seperti itu sahabat. Nah, dalam catatan-catatan tersebut ya, dalam catatan-catatan ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin saja terkait dengan profesi saya sebagai penyuluh perikanan. Oke, langsung saja sahabat. Yang pertama, pengadaan ini jelas ya. Pengadaan ini jelas adalah bagaimana untuk mendukung visi misi Bapak Presiden kita, Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI, Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin ya. Salah satunya adalah bagaimana untuk pengembangan SDM seperti itu. Yang kedua, pada poin 7 atau catatan nomor 7 ya, di situ dijelaskan ya, di sini dijelaskan ada pemetaan ya, ada pemetaan tentang berapa formasi yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat ya, berapa yang dibutuhkan oleh kabupaten kota dan lain-lainnya seperti itu. Nah, pada poin 7 ini ya, pada nomor 7 ini di poin A itu jelas total kebutuhannya sekian ya, sekian juta, dan di poin B itu kebutuhan pemerintah pusat ya. Nah, dalam poin ini saya cuma menggarisbawahi presentasinya saja untuk profesi kami sebagai penyuluh perikanan. Nah, jelas di situ terlihat kuota pemerintah pusat itu adalah 61.129 formasi. Ini untuk 56 kementerian dan atau lembaga. Jelas di dalamnya adalah Kementerian Kelautan Perikanan tempat kami bernaung. Nah, kita lanjut ke catatan nomor 8. Di catatan nomor 8 ini sahabat semua, kita bisa lihat dari situ ada jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Dan di dalam 14 jabatan tersebut di urutan ke-13 ada penyuluh perikanan. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, kira-kira berapa persentasi kebutuhan penyuluh perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kalau 61.129 formasi yang dibagi habis untuk 56 kementerian lembaga, ya jelas mungkin sahabat semua bisa mengkalkulasikan ya seperti itu. Namun saya di sini akan mengambil kecilnya aja untuk formasi penyuluh perikanan itu 1% misalnya. Nah, 1% ini ya, 1% ini jelas kalau 61.129, maka dari 1%-nya itu adalah kurang lebih 600 orang yang akan dibutuhkan untuk formasi penyuluh. Kalau 0,5%-nya berarti di angka 300 begitu. Nah, sebelum saya lanjut, jadi perlu juga saya sampaikan, jadi kenapa penyuluh perikanan masuk ke dalam formasi kebutuhan pemerintah pusat. Ya, ini jelas karena berdasarkan Undang-Undang tahun 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya untuk urusan kelautan dan perikanan, bahwa penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional itu menjadi kewenangan pusat, yang tentu dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Itu dulu kan rambu-rambu yang harus kita pahami. Nah, balik ke 1% tadi, kenapa saya asumsikan 1%? Misalnya formasi kebutuhan penyuluh, atau 0,5% deh, paling kecil misalnya 300, di angka 300 orang. Ya jelas sahabat semua, karena di Kementerian Kelautan sendiri banyak jabatan-jabatan yang tentunya dibutuhkan, tidak hanya penyuluh perikanan kan begitu. Karena jelas dalam poin 8 ya, poin 8 ini beberapa jabatan yang dibutuhkan seperti dokter ya, dokter juga dibutuhkan loh di Kementerian Kelautan Perikanan gitu kan. Kemudian dosen, jelas di Kementerian Kelautan sendiri ya banyak poltek dan mungkin perguruan-perguruan tinggi yang milik Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian dibutuhkan perawat, mungkin juga dibutuhkan perawat komputer gitu kan ya. Misalnya KKP dapat jatah sekian belas persen, nah ya nanti sekian belas persen itu dibagi-bagi kan, yang perantau komputernya berapa, dokternya berapa, misalnya sebagainya berapa, dan penyuluh perikanan berapa. Tadi saya asumsikan penyuluh perikanan taruh 1%. Jadi kalau 61.000 sekian, 1% adalah 600, dan kalau 0,5 berarti cuma 300-an orang yang dibutuhkan untuk penyuluh perikanan itu. Nah selanjutnya, ketika sudah dipublis seperti ini dan sudah banyak dikonsumsi, maka bukan tidak mungkin formasi ini juga akan menjadi banyak peminat gitu misalnya kan gitu. Yang berikutnya, maka bukan tidak mungkin KKP akan membuka penyuluh perikanan untuk umum. Tidak hanya untuk kami yang profesi penyuluh perikanan bantu, menurut saya ya kecil kemungkinannya. Bisa jadi KKP akan membuka formasi ini untuk umum kayak gitu, formasi penyuluhan perikanan untuk umum kayak gitu. Nah, kenapa ya? Ya ini sudah tertuang dalam catatan Menpan RB, karena Menpan RB yang punya kapasitas gitu kan untuk bisa menentukan regulasi ini kayak gitu. Tentunya hasil koordinasi kan gitu antar lintas kementerian dan lembaga gitu. Jadi ini bisa jadi kemungkinannya formasi untuk penyuluh perikanan bisa juga dibuka untuk umum gitu. Tapi lagi-lagi jangan dibenarkan opini saya kan begitu sahabat semua. Jadi biar nggak tegang, silakan diseruput dulu kopinya, tarik dulu mungkin smoke dan sebagainya ya. Gitu sahabat semua. Berikutnya adalah kita ke poin 30 huruf F ya, 30 huruf F tentang persyaratan untuk P3K non guru. Jadi sebagaimana saya sampaikan mungkin dalam konten sebelumnya, bahwa ASN itu ada dua status, PNS dan P3K seperti itu. Nah kalau di 30 untuk non guru, dan 29-nya ini adalah untuk CPNS itu pada umumnya sama ya. Cuma kalau yang untuk P3K non guru, termasuk di situ non guru itu ya dokter kan gitu ya, penyuluh sendiri kan gitu ya, itu kan non guru. Nah di situ jelas ada persyaratan di poin F, silakan ya kita lihat teman-teman di situ di poin F-nya. Itu di poin F-nya jelas bahwa kita yang mungkin berprofesi sebagai penyuluh perikanan ataupun dari jalur umum perlu melihat poin F ini. Kenapa di situ? Jelas untuk P3K non guru adalah mereka yang berkompeten dan dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu dan masih berlaku. Nah kira-kira ini ujungnya kemana kan gitu sahabat semua. Ya ini mungkin menurut saya sebenarnya kira-kira adalah ke sertifikasi kompetensi ya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kalian yang masih berlaku begitu sahabat semua ya. Nah apakah kemudian di luar penyuluh pun di luar penyuluh perikanan bantu tidak bisa mengikuti? Bisa saja kan gitu sahabat, mungkin bisa aja kan itu kalau ada regulasi-regulasi tertentu gitu. Dan poin 30F ini menurut saya perlu disikapi dan bijak ya.
karena ini ya menjadi dasar tentunya, apalagi ini dikeluarkan oleh Menpan RB loh, bukan dari KKP yang mengeluarkan tentang regulasi ini di poin 30 huruf F ini untuk P3K ya, non guru. Ya ini jelas menjadi sebuah catatan penting bahwa untuk semua pelamar P3K non guru perlu menyampaikan perlu memiliki sertifikasi kompetensi, punya kompetensi tertentu ya yang dibutuhkan dengan sertifikat yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang keahlian ya, kayak gitu. Dan ini perlu disikapi gitu. Jangan kemudian kita melihat ini hal-hal yang sepele, karena ini jelas regulasi ini keluarkan oleh Menteri atau Kemenpan RB begitu. Nah, perkara nanti ini mungkin bisa ditiadakan atau masih tetap diadakan ya, kalaupun diadakan ya bisa jadi ini poin ini akan tetap ada gitu kan, gitu. Pun tidak dia, kalau ditiadakan ya saya pikir butuh proses ya, butuh proses misalnya untuk bagaimana merevisi atau apa ya, taruhlah bagaimana narasi ini tidak ada dalam diktum ini kayak gitu. Tapi itu bukan menjadi kapasitas kami, jelas itu saya yakin di kementerian pun akan memberikan itu gitu. Namun itu saja barangkali yang saya ingin sampaikan gitu, kira-kira sahabat, sebuah opini kecil dari saya. Lagi-lagi jangan dibenarkan opini saya hanya berbagi opini. Semoga saya ketemu satu frekuensi begitulah. Jadi sertifikasi itu ya menjadi poin penting yang harus kita garis bawahi sama-sama di dalam catatan Menpan RB ini pada catatan 30 poin F untuk formasi P3K non guru, karena saya ini sudah saat ini adalah 35 up gitu. Kalau CPNS sama, persyaratan pada umumnya sama seperti itu dalam catatan ini kan begitu. Jadi semua adalah kembali ke teman-teman, kepada sahabat sama yang mungkin nanti nyimak ya, entah penyuluhan bantu ataupun di luar penyuluhan bantu yang benar-benar bermanfaat informasi ini kan gitu. Jadi ini adalah semua terpulang kembali teman-teman, masing-masing punya opini dan berangkat dari teman-teman sendiri seperti itu. Oke, demikian sahabat semua yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga saya mendapatkan satu frekuensi, kita bisa berbagi ya. Pulau Irian terkenal dengan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Salam sehat, sukses luar biasa untuk sahabat-sahabat saya, penyuluh perikanan bantu dan para konten kreator dimanapun berada. Sukses luar biasa untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses luar biasa untuk semua. Terima kasih.